Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemayoran om naar Nederland terug te keren. Sidang pertama BPUPK. Sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas mengenai dasar negara dengan gagasan dari berbagai tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, dan yang dipilih menjadi dasar negara ialah usulan Insinyur Soekarno yang disebut Pancasila. Panitia 9. Setelah Panitia 8 menyelesaikan tugasnya, dibentuklah Panitia 9 untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut Piagam Jakarta. Tetapi ada satu kalimat pada alinea keempat yang diprotes oleh tokoh-tokoh Kristen dari wilayah timur Indonesia, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang diubah oleh Muhammad Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Diikuti juga oleh sedikit revisi pada kata-kata ataupun kalimat lainnya, seperti mukadimah menjadi pembukaan dan lain-lain, yang akan dibahas pada sidang kedua BPUPK. Sidang kedua BPUPK. Sidang kedua BPUPK berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Pada persidangan tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Panitia Hukum Dasar. Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang mengadakan sidang dengan hasilnya, yaitu membentuk Panitia Perancang Declaration of Rights, bentuk negara kesatuan dan unitaris, serta kepala negara di tangan satu orang, yakni Presiden. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Setelah itu, Panitia Hukum Dasar membentuk lagi Panitia Perancang Undang-Undang Dasar untuk merancang isi Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang. Pada 14 Juli 1945, BPUPK menggelar sidang pleno yang beragendakan pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan. Lalu, Panitia Hukum Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada 3 hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, yaitu sebagai berikut: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang dinamakan Undang-Undang Dasar, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia, bentuk negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional, dan bahasa nasional. Rancangan Undang-Undang Dasar terdapat 42 pasal, 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, dan 1 pasal aturan tambahan. Lalu 15 Juli 1945 BPUPK kembali melaksanakan sidang. Supomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberi penjelasan naskah Undang-Undang Dasar. Pada 16 Juli 1945 naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPK. Usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air pun diterima. Tugas BPUPK pun selesai. Sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan hasilnya ialah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dirumuskan oleh BPUPK, memilih dan mengangkat Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang ini melalui 2 tahap, yaitu pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea dan pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan yang ditambahkan penjelasannya pada Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946.
Sidang kedua PPKI. Sidang kedua PPKI pada 19 Agustus 1945 menghasilkan beberapa hal, yaitu membentuk 12 kementerian dan 8 provinsi. Lalu lanjut sidang PPKI ketiga pada 22 Agustus 1945 dengan menghasilkan beberapa hal seperti membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan BKR Badan Keamanan Rakyat yang sekarang berubah nama menjadi TNI.